Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita memulai persekutuan kita dengan Tuhan, saya mengajak kita bersatu hati dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari. Kami mencari wajah-Mu, kami berseru dan kami berdoa, bersujud dan menyembah, menikmati hadirat-Mu sepanjang hidup kami. Menyenangkan-Mu itulah tujuan hidup kami, Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau undang Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Kami undang Engkau hadir di dalam hidup kami. Sebab kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami datang membawa korban syukur kami. Kami datang membawa persembahan kami. Yang kami bawa korban pujian kami. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang nyata bagi hidup kami. Menyadarkan kami bahwa gak ada Allah lain yang layak kami sembah. Hanya Yesus Tuhan yang layak terima semua pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas keluarga kami, atas hidup kami, atas lingkungan kami. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan ilahi-Mu juga turun atas setiap kami, membebaskan, memulihkan kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, satu hal yang kami tahu, Tuhan berjalan bersama kami. Maka kemenangan demi kemenangan ada di pihak kami dan menjadi bagian hidup kami. Kau kerjakan secara tuntas dan selesai Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersuara.
undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sembah Tuhan sampai nampak kemuliaan-Nya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus bawa kami lebih lagi menyembah-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari sembah Tuhan pagi ini. Mari alami kuasa Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Hamba hadirat-Mu, Kau lebih lagi menyembah-Mu, Kau lebih lagi masuk dalam rancangan-rancangan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, ku datang kepadamu, ku bawa korban syukur, dan ku menyembah-Mu. Seumur hidupku meninggikan nama-Mu, jadi kesungguhan hatiku. Tuhan, Kau Alfa dan Omega, Kau Allah yang layak disembah. Kudus namamu Tuhan, kudus namamu, angkat tangan memuji-Mu selalu dalam hidupku. Ya Tuhan, ku bawa korban syukur di hadapan tahta-Mu. Ku bawa korban syukur di hadapan Rajaku. Kami tahu kami tidak dapat membuat apa-apa ya Tuhan, selain kami menyembah Engkau satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Kami tidak bawa apa-apa selain kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, sebab tujuan-Mu menciptakan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Oleh sebab itu layakkan kami menyembah-Mu pagi hari ini ya Allah. Uramayashe, Uramayashe. Biar kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata bagi setiap kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Kau yang memerintah atas hidup kami. Memerintah atas
kasih buat hadirat-Mu. Saat ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Ketika kita diberkati Tuhan, saya rindu kita mengangkat tangannya. Shalom. Kasih setia Tuhan selalu nyata bagi kehidupan kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Iman kebajikan setia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan teriakan haleluya. Kami percaya berkat selalu baru bagi hidup kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan melimpah atas setiap kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah yang satu, melimpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, kami terima semua yang baik dari Tuhan. Karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Mari setiap jemaat yang diberkati Tuhan, terima dengan iman yang berkat dari Tuhan. Haleluya. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami terima Tuhan, kami terima berkat-berkat-Mu yang baik atas hidup kami. Haleluya, menerima kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Tiba saatnya kita akan menyimak pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi.
Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar.
Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan kerjakan. Dan kami mengucap syukur buat firman yang sebentar akan kami dengar. Kami tahu kami hidup bukan dari kami melihat, tapi kami hidup karena kami percaya Kau yang berjanji atas hidup kami, dan Kau yang menepati setiap janji-janji. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama Allah yang benar. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada
percaya sudah terima kemenangan dari Tuhan, sama-sama katakan. Shalom, Jemaat CK9, baik Jemaat HUG di Ambon maupun semua Jemaat CK9 di seluruh cabang di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa lagi hari ini untuk kita bisa membagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan topik menjadi pemenang. Karena pemenanglah yang sanggup bertahan bahkan maju terus di tengah-tengah tantangan yang ada akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Di dalam Roma 8 ayat ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dari ayat ini bukan hanya sebagai pemenang, tapi dikatakan kita lebih dari pemenang. Artinya Tuhan Yesus yang telah meraih kemenangan itu dan Dia berikan kepada setiap orang yang percaya dan bergantung dan berharap kepada Dia. Saudara, menjadi pemenang itu adalah dambaan dan kerinduan semua orang. Dan kabar baiknya bahwa menjadi pemenang itu adalah target Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya atau setiap umat tebusannya selama mereka ada di muka bumi ini. Saudara, kenapa kita harus menjadi pemenang? Pertama, salah satu syarat untuk kita naik ke next level, supaya kita bisa meraih apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kita. Yang kedua, karena Allah tidak akan memakai orang yang kalah, putus asa, orang yang lemah, orang yang menyerah, orang yang tidak punya pengharapan, atau pecundang untuk menjadi saksinya. Hanya pemenanglah yang sanggup menceritakan perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya. Yang ketiga, kita menjadi pemenang karena hidup ini adalah satu pergumulan. Hidup ini adalah satu pertandingan. Di dalam Ayub 7 ayat yang pertama dikatakan hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Paulus berkata hidup ini adalah suatu pertandingan, suatu perlombaan. Sebab itu waktu bayi lahir, dia tidak pernah ketawa. Dia selalu menangis. Karena selamat datang di dunia yang penuh dengan tantangan. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan hidup kita ini akan berjalan mulus, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi Dia berjanji meskipun engkau harus bergumul, berjuang lewat peperangan dalam hidup ini. Tapi ketahuilah, Aku senantiasa menyertai engkau. Firman Tuhan berkata bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau dan berjalan di hadapanmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang lain berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Bahkan melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Dan jika engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Pemazmur berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, tapi aku tidak takut sebab Allah besertaku. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya minta-minta roti. Dari ayat-ayat ini saya mendapatkan kesimpulan ada jaminan kemenangan dari Allah. Saudara, masalah terbesar di gereja hari-hari ini karena umatnya menjadi lemah dan putus asa. Yang kedua atau yang berikutnya, siapa itu pemenang? Saudara, kalau saya tanya saudara, mungkin saudara mulai agak ragu.
apakah saya ini pemenang? Saya pernah gagal di dalam berbagai bidang. Gagal di dalam pendidikan, gagal di dalam rumah tangga, gagal dalam karier dan usaha saya. Apakah saya dikatakan sebagai seorang pemenang? Saya mau beritahu saudara definisi pemenang. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Artinya pemenang bukan mereka yang tidak pernah mengalami masalah, bukan mereka yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Mereka lewati berbagai masalah dalam kehidupannya, tapi lewat masalah itu mereka melihat kemuliaan Allah dan mereka tidak pernah menyerah. Beda pemenang dan orang yang kalah. Seorang pemenang, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia bersihkan lantai dan dia berjalan. Tapi seorang yang gagal, dia jatuh dan dia tidak bangkit-bangkit lagi. Saudara, David Jeremia berkata begini, keberhasilan bisa datang kepada seseorang yang telah gagal, tapi itu tidak akan pernah datang kepada seseorang yang menyerah. Katakan kiri kanan saudara, jangan menyerah. Amsal 24 ayat yang ke-16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah saudara, kenapa kita harus menjadi pemenang? Saudara, janji Tuhan kepada pemenang, saudara bisa ikuti beberapa ayat di dalam kitab Wahyu. Yang pertama, Wahyu 2 ayat 7b, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 2:11b, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 3 ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya di dalam kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Kesimpulannya, pemenang, atau yang terakhir Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wow, kesimpulannya bahwa pemenang itu akan masuk surga. Saudara, hari ini saya akan membagikan 5 kunci hidup berkemenangan dari teladan Daud. Yang pertama, hadapi peperangan tidak dengan tawar hati, tapi dengan tapi dengan iman yang teguh. 1 Samuel 17 ayat ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, sebelum Daud tiba di medan peperangan, Alkitab mencatat bahwa Saul dan segenap tentara Israel waktu mendengar ancaman Goliat, yang orang Filistin itu yang tingginya saya catat 6 hasta 1 jengkal, raksasa besar. Mereka menjadi cemas dan menjadi sangat ketakutan. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, setibanya Daud di sana, Goliat mulai mengancam lagi. Dia mulai mengancam, ayo kalau berani, saya tantang 1 lawan 1. Tentara Israel lari. Tapi apa reaksi Daud?
dia bukan takut, tapi dia mulai marah. Dia bilang begini, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai-sampai ia menghina barisan dari Allah yang hidup? Daud tahu identitasnya. Daud berkata kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, kita lihat di sini, apa perbedaan antara Daud, Saul, dan tentara Israel. Kita tahu Daud hanyalah seorang gembala, bukan prajurit, dan tidak pernah berlatih perang. Sedangkan Raja Saul, tentara Israel itu semua terlatih di dalam peperangan. Kenapa yang satu ketakutan waktu mendengar ancaman, sedangkan satu berani untuk melawan atau menghadapi Goliat? Jawabannya adalah sikap hati. Katakan bersama saya, sikap hati. Saul dan tentaranya tawar hati, cemas, takut, lemah, gentar, gemetar, kecut. Tapi Daud dengan iman yang teguh, dia berkata bahwa siapa yang berani menghina Allah, barisan Allah yang hidup. Artinya dia tahu posisinya. Dia tahu bahwa dia adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah akan menjadi pembelanya. Wow, saudara, kita harus tahu identitas kita waktu menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Saudara, di dalam Yosua ayat 1-9, waktu itu Tuhan tugaskan Yosua untuk menggantikan Musa. Dia juga, Tuhan memerintahkan ke firman ini berbicara tentang hati. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, sikap hati adalah hal yang utama yang menentukan kita menang atau kita kalah. Sikap hati juga yang menentukan kita naik ke tangga puncak sukses atau turun ke bawah kolong tangga kegagalan. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kitab Amsal mengingatkan kita betapa pentingnya sikap hati terhadap kehidupan. Dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran kehidupan. Saya mengajak saudara pikirkan hal ini. Sikap hati kita menentukan kita apakah kita menang atau kalah. Saudara, seorang atau pemegang medali emas dalam satu pertandingan olimpiade. Dia berkata bahwa saya percaya satu-satunya perbedaan antara pemegang medali emas dan pemegang medali perak itu adalah sikap hati, bukan kemampuan mereka. Jika Anda tidak melihat Anda sebagai pemenang, Anda akan tidak akan bertindak sebagai pemenang. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda pikir menang, akan menang. Anda pikir kalah, akan kalah. Dalam banyak situasi, peperangan itu dimenangkan sebelum perang itu dimulai. Semuanya berkenaan kerangka pikiran atau sikap hati sebelum kita memasuki medan laga. Apakah kita penuh dengan iman yang teguh, pengharapan dan optimisme, ataukah bersikap tawar hati dan meragukan kemenangan kita? Saudara, prinsip ini juga dilukiskan ketika Musa mengutus 12 pengintai di tanah perjanjian. Kita lihat di sini ada sikap hati yang berbeda antara Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai lain. Ada perbedaan di sini. Yosua dan Kaleb melihat buah di tanah perjanjian. Artinya mereka fokus kepada janji Tuhan. Sedangkan 10 pengintai lain melihat masalah di tanah perjanjian. Mereka melihat keadaan yang ada. Yang kedua, Yosua dan Kaleb melihat diri mereka di tangan Allah. Sedangkan 10 pengintai lain melihat diri mereka kecil, lemah, seperti belalang. Yosua dan Kaleb optimis terhadap masa depan.
sedangkan 10 pengintai lain pesimis terhadap masa depan. Yosua dan Kaleb mendorong orang untuk mengambil langkah iman, sedangkan 10 pengintai lain itu menghalangi orang untuk maju. Saudara, bahwa sikap hati itu menular. Sikap hati itu bisa mempengaruhi orang di sekitar kita. Nah, saat ini saya mau menanyakan saudara, apa yang menjadi Goliat saudara hari-hari ini? Apa yang menteror, yang membuat saudara ketakutan? Apakah itu berkaitan dengan kesehatan saudara? Berkaitan dengan ekonomi dan keuangan saudara? Berkaitan dengan pekerjaan dan usaha saudara? Berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga saudara? Saudara, saya mau beritahu saudara bahwa banyak orang menghadapi penyakit kronis ini menjadi ketakutan dan kebingungan. Tapi hari ini pesan Tuhan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lawanlah musuh dengan iman yang teguh. Jangan terpengaruh oleh keadaan, tapi peganglah janji Tuhan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Yang kedua, kunci yang kedua adalah senantiasa berlatih siaga untuk berperang. Di dalam ayat 34, 37 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemoh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergi, Tuhan menyertai engkau." Saudara, Daud setelah diurapi, dia tidak otomatis menjadi raja. Dia masih dipercayakan untuk membawa senjata. Dia dikejar-kejar Saul dan mau dibunuh oleh Saul. Dia pernah pura-pura menjadi gila. Tapi dari semua itu, akhirnya dia diangkat menjadi raja bangsa Israel. Sama dengan kita, waktu kita diselamatkan Tuhan. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan izinkan kita hadapi ujian, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, tantangan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menyerupai Tuhan Yesus, serupa dengan Dia. Saudara, Daud berlatih dengan sparring partnernya, yaitu singa beruang, Goliat, Saul dengan tentaranya. Akhirnya dia terbentuk. Kita berlatih peperangan lewat tantangan hidup, masalah, pergumulan yang kita hadapi hari lepas hari. Itulah yang membentuk kita untuk menjadi pemenang. Jatuh bangun, sakit tapi kita dibentuk. Saudara, seperti anak kecil yang mulai belajar berjalan. Dia tidak otomatis langsung berjalan lancar, tapi dia jalan jatuh. Tapi ibunya tidak pernah bilang, "Suster, jangan lagi engkau membiarkan anak itu berjalan. Gendong dia terus." Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Anak itu akan menjadi lumpuh. Yang penting jatuh kita bangun, jangan berhenti mencoba. Semua tantangan atau pergumulan proses merupakan persoalan merupakan satu proses yang harus kita lewati. Ada motto yang berkata begini, "No success without process." Tidak ada sukses tanpa melalui proses. Perhatikan, yang pertama, jangan hindari proses. Memang kita hidup di zaman instan. Namun itu tidak berarti kita
tidak dapat atau kita tidak berarti kita dapat hindari proses. Mie instan pun juga harus melalui proses. Allah menciptakan bumi ini juga melalui proses. Saudara dan saya dibentuk di dalam kandungan ibu kita itu juga melalui proses demi proses. Jadi jangan lari dan menghindari proses. Yang kedua, proses itu memang tidak nyaman. Yang namanya proses memang tidak nyaman. Karena jika Tuhan mengizinkan saudara mengalami proses, tidak perlu saudara mengeluh, tidak perlu saudara komplain karena ketidaknyaman itu. Anggaplah kita sedang menghadapi ujian. Ujian itu memang tidak enak, tapi kita dituntut kesabaran, dituntut ketekunan untuk menjalani proses itu. Yang ketiga, proses itu mempersiapkan. Agar waktu kita berada di level yang tinggi, kita tidak sombong. Dan kita lebih dapat mensyukuri semua yang akhirnya kita nikmati. Yang keempat, proses itu butuh waktu. Ulat berproses menjadi kepompong. Kepompong berproses menjadi kupu-kupu yang indah. Terjadi satu proses kimia sedemikian rupa menentukan keindahan warna sayap daripada kupu-kupu tadi. Saudara, bila kita tergesa-gesa, kita memaksakan supaya kepompong itu cepat menjadi kupu-kupu, maka akan menjadi kupu-kupu yang jelek, bahkan bisa membuat kupu-kupu itu mati. Jadi pesan Tuhan bagi kita, jangan menempuh jalan pintas. Jangan tergesa-gesa, bertekunlah dan nikmatilah proses. Karena Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang kelima, proses itu mengubah. Akhirnya setelah saudara menyikapi proses kehidupan ini dengan sikap yang benar, tanpa saudara sadari, tiba-tiba saudara menjadi orang yang berbeda. Orang yang berkualitas. Tujuan Tuhan untuk membuat kita mengalami proses itu supaya kita menjadi orang lebih berkarakter. Sesungguhnya lebih dari sekedar menyelesaikan masalah, Allah lebih tertarik untuk merubah saudara dan saya. Karena kasihnya, dia menerima kita apa adanya. Tapi juga karena kasihnya, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dia ingin membentuk kita untuk menjadi serupa dengan dia. Saudara, saya mendapatkan kesaksian dari banyak orang yang sukses. Seperti Abraham Lincoln, Thomas Alva Edison. Itu bukan mereka otomatis menjadi orang yang sukses. Tetapi mereka melewati berbagai kegagalan demi kegagalan. Tapi akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Pengalaman saya bisa ada sampai saat ini. Saya bisa berhasil di dunia sekuler, saya juga bisa berhasil melayani Tuhan, bukan terjadi dengan begitu saja. Saya mengalami proses demi proses. Di dunia sekuler saya pernah mau mengalami bangkrut, di dunia rohani saya pernah menjadi orang yang mulai agak sedikit miring atau orang yang sudah mulai stres berat. Tetapi saya melihat melalui proses demi proses itu, saya melihat kemuliaan Allah. Dan saya mau katakan, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi dengan satu sebab dan untuk satu maksud, dan itu bermanfaat bagi kita. Saudara, tantangan apapun yang saudara alami hari-hari ini, tetaplah bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan yang sedang melatih saya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jangan berdoa, Tuhan angkat masalah ini dari saya. Tetapi berdoa, Tuhan memberikan kekuatan dan otoritas supaya saya bisa keluar sebagai pemenang dalam pergumulan yang saya hadapi. Dan yang ketiga, berperang tidak dengan baju perang dan senjata orang lain. 1 Samuel 17 ayat yang ke-38 sampai 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul,
Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menanggalkannya. Saudara, apa pesan Tuhan lewat firman ini? Mau menjadi pemenang, jangan menjadi seperti orang lain, tapi jadilah dirimu sendiri. Saudara, Elisa tidak sama dengan Elia. Musa tidak sama dengan Yosua. Musa membelah laut, Yosua membelah sungai. Saudara, ada orang yang tidak berhasil dalam hidupnya karena dalam pikirannya dia berpikir saya tidak sepintar orang, tidak sepintar dia, tidak semampu dia, saya tidak secakap dia atau punya pendidikan dan keterampilan seperti dia. Itu seperti seorang hamba yang punya 1 talenta. Yang lain 5, yang lain 2, dia dapat 1. Dia membandingkan itu 5, ini 2. Saya 1, akhirnya dia simpan di bawah tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang yang namanya Emmanuel Ningers berkata begini, setiap orang yang tidak percaya akan dirinya sendiri dan tidak menggunakan keahliannya atau talentanya sepenuhnya adalah pencuri diri sendiri. Wow. Jadi saudara, talenta apapun yang saudara miliki, perlabakan itu. Talenta adalah kasih karunia Allah kepada kita. Kita apain talenta itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Dia. Saya mau beritahu saudara bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara sangat spesial, dibuat handmade oleh Tuhan, dijunan di kandungan ibumu. Tidak ada yang sama termasuk sidik jari saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yesaya 43 ayat 40 ayat ke-4. Oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, mungkin selama ini saudara menjadi orang yang kalah. Orang yang tidak punya percaya diri. Karena saudara mungkin tertanam dengan apa kata orang tuamu. Apa kata gurumu. Bahkan mungkin apa kata dirimu sendiri. Saya mau beritahu saudara bahwa saudara lihat diri sendiri saudara seperti apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Jangan apa kata orang. Jangan apa kata orang tuamu atau gurumu, apa kata dirimu sendiri, tapi apa kata Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow, kita ini orang yang spesial di mata Tuhan. Saya mengajak saudara, hari ini habis khotbah ini, saudara masuk ke kamar, saudara lihat di cermin, dan saudara pandang orang yang ada di depan cermin itu. Dan katakan kepada dia, biar engkau begini-begini, engkau dijadikan Tuhan dahsyat dan ajaib. Saya bangga kepada kamu karena Tuhan menciptakan kamu luar biasa. Wow, kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Saudara, korban adalah satu pilihan, tapi korban adalah satu peristiwa, tetapi pemenang adalah suatu pilihan. Yang keempat, berperang dengan nama Tuhan. Ayat yang ke-45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Wow, Daud datang dalam nama Tuhan karena dia tahu bahwa ada jaminan Tuhan atas hidupnya. Nama itu nama yang penuh kuasa. Di dalam Mazmur 23 itu ada lagunya, dikatakan di sini, Tuhan adalah gembalaku, Yehova Rohi. Yang kedua, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau.
Jehovah Jireh, dia memenuhi segala kebutuhanku. Yang ketiga, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Yehovah Shalom. Yang keempat, dia menuntun aku ke jalan yang benar, Yehovah Sikenu. Dan sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut, Yehovah Nisi, artinya panji kemenangan. Dan dia yang menyembuhkan aku, Yehovah Rafa. Saudara, kalau kita lihat di sini, Mazmur 23 ini adalah seluruh kehidupan yang kita, seluruh kebutuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Apakah itu mengenai kebutuhan hidup kita, kesehatan kita, damai sejahtera, semua ada di dalam nama ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Nama yang penuh kuasa. Saudara, saya kasih ilustrasi begini. Semut, waktu dia berjalan melewati jembatan gantung, apakah jembatan gantung itu bergoyang? Pasti tidak bergoyang. Tetapi kalau semut naik di atas gajah dan lewati jembatan gantung itu akan bergoyang. Begitu pula keledai, kalau dia jalan sendiri, tidak ada orang yang mau melampaikan dengan atau menyambut dia dengan daun pohon palem. Tapi karena ada Yesus di atasnya, maka orang menyambut dengan daun palem. Saudara, kalau saya datang sendiri di satu tempat, mungkin berbeda sekali kalau saya datang dengan Presiden Jokowi. Penyambutannya akan berbeda. Saudara, jika kita datang di dalam nama Tuhan, Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, tunduklah kepada Allah dan lawanlah habis musuh. Ayat 48 sampai 51. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya dan kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya. Dan terjerumuslah dia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Kemudian orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, syarat untuk menang, pertama, kita harus tunduk kepada Allah, ikut tuntunannya. Kedua, kita harus bertindak. Kita perhatikan di sini, orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud. Daud tidak tinggal diam, tapi Daud segera berlari ke barisan musuh untuk menemui Goliat itu. Diambilnya sebuah batu dan diumbannya, kena dahi terbenam dan terjerumus. Saya mendapatkan di sini ada dua faktor. Satu faktor rohani yaitu adalah Tuhan. Dan satu adalah faktor kepemimpinan yaitu saudara dan saya. Saudara, Daud mengambil bagian dalam faktor kepemimpinannya. Dia ambil batu, dia mulai mengumbannya kepada Goliat. Tetapi yang mengarahkan batu itu masuk di dalam dahi daripada Goliat itu adalah faktor Tuhan. Jadi harus ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Ada moto yang berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Saudara, selanjutnya waktu Goliat roboh, Daud tidak berhenti di situ. Dia ambil pedang, dipancunglah kepala Goliat dengan pedang. Apa artinya? Berarti jangan tanggung-tanggung, lawan habis iblis sampai ke akar-akarnya. Apa yang sedang saudara perangi hari-hari ini? Mungkin di antara saudara sedang bergumul untuk perangi, untuk supaya saya berhenti merokok. Saudara bilang, saya akan mencoba. Tadinya 5 pak satu hari. Saya akan mencoba untuk 2 pak satu hari. Itu kepalanya belum putus. Saudara mau supaya putus, saudara harus bersihkan semua. Tidak merokok sama sekali. Ada teman saya, dia bilang,
Saya begitu tahu kebenaran ini, saya lihat di HP saya ada film-film, video-video porno, saya hapus, saya lihat, ada beberapa yang bagus saya tinggalkan. Itu kepalanya masih belum putus. Saudara, saya akan tutup dengan satu kalimat. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Mungkin selama ini saudara sudah berulang kali mencoba untuk tetap survive dan menang atas pergumulan, tantangan, kedagingan, daya tarik dunia, tipu daya iblis. Tapi saudara gagal. Saya mau katakan saudara, jangan berhenti mencoba. Banyak orang sukses setelah mereka melewati banyak kegagalan. Saudara perhatikan waktu bangsa Israel berperang. Senjata mereka urapi dengan minyak pengurapan. Dan mereka keluar sebagai pemenang. Hari ini ada Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita akan minta supaya di akhir khotbah ini kita minta urapan Roh Kudus memampukan kita. Memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk kita tetap bisa survive sebagai pemenang. Menghadapi setiap tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Untuk kita keluar sebagai pemenang. Dan kita tidak hanyut terhadap keadaan yang ada hari-hari ini. Saya menantang saudara kita bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita nyanyikan lagu itu. Urapi kami dengan minyak yang baru. Haleluya, haleluya. Buka hati saudara. Minta Roh Kudus lawat jamah saudara. Supaya saudara tidak berperang dengan kekuatan diri sendiri. Tapi dengan urapan Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan sekali lagi, urapi kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saya mengajak saudara buka hati saudara. Angkat kedua tangan saudara. Berserah kepada Tuhan. Katakan, saya tidak mampu dengan diri saya. Saya butuh urapan Roh Kudus. Supaya saya mampu sebagai pemenang. Saya bisa keluar sebagai pemenang. Menghadapi setiap tantangan hidup yang berat hari-hari ini. Saya mau buka hati saya. Saya mau mengangkat kedua tangan saya. Oh Roh Kudus, jamah. Jamah setiap anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Jamah setiap anak-anak-Mu yang membuka hati mereka. Untuk Engkau berkarya di dalam hidup mereka. Lawat mereka. Penuhi mereka Tuhan. Urapi mereka dengan Roh-Mu Tuhan. Kurama syandara lapasi kiriara lapa. Urama syandara lapasi kiriara lapa. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi kecut dan tawar hati. Tapi mereka memberikan iman yang teguh.
memiliki pengharapan dan optimisme dalam hidup ini. Menghadapi tantangan apapun yang mereka gumuli hari-hari ini. Kami percaya bahwa waktu mereka mengandalkan Roh Kudus, mereka akan keluar sebagai pemenang. Oh Rama Shandara Laba Sikiri Alala Baba Baba Baba. Jamah setiap anak-anak. Penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Urapan yang baru mengalir. Kirama Shandara Laba, yang takut Engkau berikan kekuatan baru. Karena Engkau tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kirama Shandara Laba Baba Baba Baba. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Oh Rama Shandara Laba Sikiriara Laba Baba. Katakan sekali lagi, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengurapi anak-anak-Mu. Saya percaya mulai hari ini mereka akan menghadapi setiap pergumulan, tantangan, peperangan apapun yang mereka hadapi. Mereka akan hadapi dengan iman yang teguh, dengan pengharapan, dengan optimisme. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Mereka akan meraih setiap janji Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka Tuhan. Penuhi segala kebutuhan hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Oh ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau baik Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu dengan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan
buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh ada di Indonesia yang tercinta. Oh Tuhan, kami percaya hati-Mu ada di negeri kami. Engkau mengasihi negeri kami. Tuhan, berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Curahkan urapan-Mu, curahkan kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah negeri kami boleh bersatu Tuhan. Oh, negeri kami boleh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih buat pemimpin negeri kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin, untuk aparat-aparat pemerintah, untuk para menteri, untuk Kapolri, TNI, Tuhan kami mengucap syukur. Engkau berkati juga Tuhan gubernur kami dan semua jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin, melaksanakan tugas mereka dengan baik, dipimpin oleh Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, semua adalah kehendak-Mu dan boleh membawa damai sejahtera. Urapi semua pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan. Urapi ya Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan negeri kami Tuhan, benar-benar Tuhan damai sejahtera Tuhan, boleh bersatu Tuhan. Kuasa-kuasa roh jahat yang akan memecah bangsa dan negeri kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kalau negeri kami pada saat ini mengalami Tuhan musibah COVID-19 Tuhan, kami mau Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan COVID-19 boleh selesai, boleh reda di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Kasih mereka Tuhan Yesus, keluarga mereka beri kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat yang bertugas di rumah sakit Tuhan. Tutup bungkus mereka, lindungi mereka, keluarga mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendapat kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biar Tuhan negeri kami boleh bebas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat perekonomian negeri kami. Tuhan, kami mau Tuhan Engkau campur tangan Tuhan untuk perekonomian di negeri kami Tuhan. Biar mereka yang terkena PHK Tuhan, Engkau yang membantu mereka, dan biarlah mereka hanya bersandar kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang dapat membuka jalan buat mereka. Tuhan, Kau beri pekerjaan Tuhan, Kau beri berkat-berkat Tuhan. Mereka yang kekurangan Tuhan, lawat Tuhan. Oh Tuhan, supaya Tuhan mereka yang kekurangan Engkau yang akan membantu. Pakai kami Tuhan semua untuk dapat membantu mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau juga yang akan membangkitkan perekonomian di negeri kami. Terima kasih Tuhan, supaya Tuhan perekonomian boleh pulih, perekonomian Indonesia pulih, perekonomian dunia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pencurahan Roh Kudus Tuhan terjadi secara besar-besaran, menyeluruh Tuhan di era Pentekos ketiga ini Tuhan. Kami menserahkan Tuhan. Oh Tuhan, lawat Tuhan, lawat negeri kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi Tuhan, oh penuaian secara besar-besaran. Kami percaya Tuhan, api Roh Kudus membakar hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, untuk dapat melakukan Tuhan amanat yang agung yang sudah Kau berikan kepada kami. Pakai kami Tuhan untuk dapat mengabarkan Injil Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat generasi Yeremia. Pakai Tuhan kami semua juga generasi Yeremia untuk dapat menuntaskan amanat yang Kau berikan untuk kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami, Pak Niko Noto Raharjo. Tuhan, Kau urapi, Kau memberi kesehatan, Kau memberi Tuhan kekuatan Tuhan. Biarlah visi-visinya Tuhan boleh disampaikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keempat wakil dan keluarga besarnya. Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih
terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk KCK kami, Pak Sony Waplau, juga wakil Pak Ihsan. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Engkau yang memberkati juga untuk keluarga besarnya. Tuhan berkati, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala kami Bapak Kirat Sarabi. Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kau pakai Tuhan dimanapun pelayanannya Tuhan, boleh menjadi berkat. Kami serahkan semua Tuhan Gembala-gembala CK9 ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh saling bergandeng tangan Tuhan, untuk maju di dalam Tuhan, untuk menuai banyak jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami. Oh Tuhan, Kau tilik mereka Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang akan melawat mereka yang kekurangan Tuhan. Engkau yang akan memenuhi segala kekurangan, keperluan mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap mereka yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu, jamah mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap pengerja kami Tuhan. Engkau yang akan mempersatukan kami supaya kami saling bergandeng tangan Tuhan, maju di dalam Tuhan. Kami berdoa juga buat untuk setiap yang pelayanan dalam ibadah pagi hari ini, WL, singer, pemusik Tuhan. Biarlah kami boleh semakin maju di dalam Tuhan, pakai dengan lebih lagi Tuhan, supaya mereka boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Roh Kudus, damai sejahtera-Mu akan menyertai kami. Dan sebentar kami akan terima berkat daripada-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di sorga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi melalui Putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.